Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isniani Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, diduga tidak netral, Wagub Sumut dilaporkan ke Bawaslu. Tiga anak hilang misterius di Langkat, keluarga manfaatkan paranormal. KSD Batubara gelar Festival Doa Anak Yatim Piatu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah atau yang akrab disapa Ijek dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan. Ijek dilaporkan atas dugaan sikapnya sebagai Wakil Gubernur yang tidak netral pada Pilkada Medan 2020. Tim Divisi Hukum pasangan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi melaporkan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah atau Ijek ke Bawaslu Kota Medan. Ijek dilaporkan terkait jabatannya selaku Wakil Kepala Daerah yang hadir bersama Bobi Nasution pada peresmian Rumah Tahfidz Al-Quran oleh Yayasan Tahfidz Sumatera Utara di Kecamatan Namo Gajah, Medan Tuntungan pada 16 Oktober 2020 lalu. Dalam foto yang beredar, Ijek berdampingan dengan Bobi Nasution dikelilingi para pengurus yayasan. Kehadirannya saat itu sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Menurut Muhammad Hatta, laporan resmi ini dibuat sebagai akumulasi dari adanya dugaan beberapa pelanggaran sebelumnya. Setelah pendaftaran Bapaslon atau sebelum ditetapkannya kedua paslon, Musa Rajeksyah juga terpublikasi mendoakan Bobi Nasution untuk menjadi Wali Kota Medan. Tepatnya pada acara resmi Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia pada 18 September lalu di kantor PMI Sumut. Sikap Wakil Gubernur itu dianggap menyalahi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pada pasal tersebut diatur pejabat negara dan pejabat daerah, TNI, Polri, lurah dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu terkait dengan kegiatan pejabat negara ya, dalam hal ini Wagubsu ya. Jadi kita sudah juga membuat laporan pengaduan. Kita mintalah pihak Bawaslu juga memperlakukan hal yang sama dengan asas prinsip keadilan. Kita minta supaya netralitas itu dalam pilkada ini mohonlah ditegakkan. Jadi tidak tebang pilih. Dugaan bentuk pelanggarannya apa, Bang? Yang Abang lihat? Yang kita laporkan itu terkait dengan akumulasi sebenarnya ya. Jadi dari sebelum paslon ditetapkan, Wagubsu narasinya mendukung salah satu paslon. Jadi kemudian setelah paslon ditetapkan oleh KPU, ternyata kita yang sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ternyata juga masih ada yang patut juga melakukan hal yang sama. Oleh karenanya kita minta supaya Panwaslu segeralah klarifikasi kepada yang bersangkutan. Sudah resmi laporan disampaikan ke? Sudah. Tinggal menunggu tindak lanjut dari Iya. Bawaslu sendiri mengaku sudah menerima laporan resmi yang dibuat oleh pasangan Ahyar Salman. Laporan ini masih dalam tahap proses pengkajian dan pembahasan di bagian internal Bawaslu. Sebenarnya mereka melaporkan kemari dan itu masih dalam tahap proses pengkajian dan kita juga rencananya hari ini akan kita bahas apakah sudah memenuhi syarat formil dan material. Apa saja dokumen, kalau yang kemarin itu ada media sosial Facebook, apakah ini mereka juga melampirkan dokumen-dokumen yang menguatkan juga? Ada hanya foto yang saya lihat karena itu masih 3 kumdu. Saya pun berkas administrasinya belum saya lihat secara jelas, tapi saya lihat semalam dokumen karena kita kan ada grup berlima di internal Bawaslu, jadi kirim melalui kita sehingga untuk dikaji bersama sebelum rapat pleno itu digelar. Wagub foto sama Bobi gitu, Bang? Iya, itu yang saya lihat di situ, foto bersama Pak Wagub bersama Pak Bobi. Sebagaimana diketahui,
Aparatur sipil negara dan pejabat negara diwajibkan untuk bersikap netral pada setiap putaran pilkada. Aturan inilah yang dinilai dilanggar oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lain pemirsa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Sumatera Utara menilai bahwa gelombang aksi unjuk rasa untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang terus bergulir di wilayah Kota Medan hingga kemarin sore akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Meski sudah mengalami peningkatan jumlah pasien penderita COVID-19 yang sembuh di Kota Medan, namun di masa-masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus terjadi. Seperti dalam beberapa hari terakhir, aksi kerumunan masyarakat dalam penyampaian aspirasi terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Dr. Mardo Hartambunan menyebutkan, terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di tempat kerumunan massa aksi demonstrasi. Hal ini terlihat masih banyak para demonstran yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dalam penyampaian orasinya. Tentunya ini akan menjadi faktor adanya orang tanpa gejala yang diprediksi akan bertambah. Sejauh ini puluhan pengunjuk rasa yang turut diamankan pihak kepolisian dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test. Terima kasih ya, selain kita di situ sebagai tim PSC atau tim PSC itu artinya tim gerak cepat untuk kesehatan ya. Ya kita lihat sendiri bagaimana jingarnya itu situasi demonstrasi kemarin ya. Ya cukup panjang waktunya itu hari pertama itu. Jadi kemungkinan untuk yang namanya menimbulkan adanya terpapar atau terkonfirmasi ataupun bisa kena COVID itu besar lah kemungkinan karena tidak lagi terkontrol, keramaian itu full. Pendekatan baik itu dari pihak kepolisiannya maupun dari pihak demonstrannya. Kenapa? Ya itu menanggulangi jangan terjadi kekacauan dan ternyata tetap ada. Itu memang ada beberapa yang sudah dilakukan pengaman kita baik dari kepolisian yang memang ternyata pada waktu itu memang ada beberapa orang yang dikatakan rapidnya reaktif ya. Dan itu sudah diserahkan ke kita untuk dilakukan tracing, testing dan isolasi. Dan sesudah kita lakukan ada beberapa yang memang semua rata-rata OTG ya. OTG dalam kategori asimptomatik ya. Asimptomatik udah itu pun memang umumnya kuat-kuat, maklum lah ya, namanya anak muda semua. Ya, jadi mereka itu sudah kita lakukan tracing dan kita sudah lakukan pemeriksaan secara ketat dan mereka sudah boleh sebagian besar dipulangkan. Karena memang mereka itu rata-rata masih ada yang di bawah umur. Ya, dikembalikan dengan ke orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan itu ada juga beberapa bukan orang Medan. Demikian. Berarti dalam arti ini klaster baru ya dok? Dan itu terkontrol kok. Karena kasus-kasus yang namanya COVID itu tetap kita menunggu dari pihak keamanan. Karena nanti itu biasanya dilakukan pembatasan atau misalnya mereka mengambil untuk dilakukan tanya jawab mungkin masalah yang lain ya saya nggak tahu, tapi yang pasti kita secara kesehatannya tetap melakukan tugas kita apabila memang itu diperlukan oleh keamanan. Demikian. Untuk jumlahnya dok, tadi itu reaktif itu ada berapa kisarannya? Sampai sekarang itu kemarin itu saya kurang pas tahu ya, tapi yang pasti ada puluhan juga. Puluhan ya? Begitu pun sudah kita atasi. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan terus menegaskan dalam perang melawan COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Namun peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang terpenting, di mana hingga sekarang ini masih dalam kondisi pandemi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara, pemerintah Batubara melalui Dinas Kesehatan sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melakukan swab massal untuk umum.
Ratusan warga dan petugas kesehatan antusias mengikuti swab massal yang digelar di Puskesmas Labuan Ruko, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Wahid Kusyairi, swab massal ini merupakan peningkatan kapasitas tes masyarakat Batubara untuk mengetahui potensi penyebaran COVID-19 tersebut. Saat ini sebanyak 162 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Batubara, 3 meninggal dunia dan 133 orang dinyatakan sembuh. Dari 162 terkonfirmasi COVID-19, beberapa orang diantaranya merupakan tenaga kerja kesehatan. Sementara itu, untuk pasien yang terkonfirmasi positif maupun kontak erat telah dilakukan perawatan serta isolasi mandiri. Rangka untuk peningkatan kapasitas tes terhadap masyarakat di Batubara ini. Nah, gunanya apa? Untuk mengetahui sejauh mana besarnya potensi tersebarnya virus COVID-19 di Kabupaten Batubara ini. Sehingga dengan banyaknya kita melakukan tes, kita akan melihat sejauh mana virulensi atau kapasitas, sejauh mana positivity rate daripada masyarakat di Batubara ini. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pencarian terhadap 3 anak hilang di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih terus dilakukan hingga hari ini. Keluarga gunakan jasa paranormal untuk mencari keberadaan ketiga korban. Di hari kelima hilangnya 3 orang anak yang masih berusia 7 tahun di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Polres Langkat menambah 20 orang personil untuk mencari ketiga korban, sambil menyiagakan 2 ekor anjing pelacak untuk membantu pencarian. Selain mencari secara langsung ke pelosok desa dan kawasan perkebunan PT PN2, keluarga juga menggunakan jasa paranormal untuk melakukan pencarian. Jumat kemarin, keluarga ketiga anak yang hilang mendatangi Waduk Pulka yang berjarak 2 km dari lokasi hilangnya ketiga anak malang tersebut. Warga dan petugas juga sempat menyusuri waduk ini untuk mencari kemungkinan jika ketiganya tenggelam. Di waduk ini, keluarga bersama paranormal berdoa kemudian melepaskan 3 ekor ikan mas, berharap dapat petunjuk menemukan ketiga anak tersebut. Orang tua korban menyatakan tidak akan berhenti mencari hingga ketiganya ditemukan. Keberapa bang? Anak ketiga. Ini langsung bermain gitu, hilang gitu bang, terus bang? Awalnya bermain gitu. Cuman awalnya bermain melihat beku lah, ngorek paret gitu. Jadi ini ada apa, ritual gitu loh bang untuk ini? Upaya lah ya? Upaya lah, ritual lah, mohon tak ada petunjuk dari penghuni apa sini. Itu tempat lokasi-lokasi bermain orang tuh, benar-benar saksi gitu bang? Dulunya, tapi waktu kejadian nggak di areal sini gitu. Ya. Dengan siapa nama bang? Pak Alamsah. Pak Alamsah. Anak abang? Zahra. Zahra. Bisa Zahra. Terus dibilangnya, udah ibu mau nyuruh apa lagi, nggak ada, nanti kok capek. Terus dia itu kawannya datang, nengok begok jam, itu begoknya udah gerak jalan, dia lari ke sana. Nengok. Berarti gitu. Tempat biasa dia bermain lah ya Bu ya? Iya. Tidak ada firasat atau apa-apa gitu ya? Lama aja jalan ke jalan besar juga. Orang sempat juga adiknya ke sana. Ada saksi yang melihat dia bermain di situ gitu Bu? Saksinya ya adiknya. Ya banyak lah saksinya, ya ibu-ibu ada juga, ada ibu-ibu juga nengok, orang tuanya nengok juga. Di tempat lubangan itu tadi? Iya, ibunya juga nengok. Setelah disisir, tidak ada ditemukan di situ mereka? Ya kan gini Pak. Ratusan warga bersama personil TNI Polri telah melakukan pencarian ke penjuru desa hingga ke desa sekitar. Namun, keberadaan ketiga bocah ini belum ditemukan.
Hilangnya 3 orang anak yang masih berusia 7 tahun ini terjadi pada hari Minggu lalu dan menghebohkan warga desa. Ketiga anak itu bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufareza, dan Alfisa Zahra. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, puluhan pedagang kaki lima dari pasar tradisional Laguboti mendatangi kantor Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba di Komplek Perkantoran Simanjalo Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mereka mempertanyakan realisasi bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari pemerintah pusat atas dampak pandemi COVID-19. Menurut para pedagang kaki lima ini, pihak dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemkab Toba telah melakukan pendataan terhadap mereka sebagai calon penerima bantuan, namun hingga saat ini mereka tak kunjung mendapat bantuan tersebut. Padahal saat ini mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan itu untuk modal usaha. Di lain sisi, mereka mengatakan beberapa pedagang sudah menerima bantuan tersebut. Namun bantuan yang diterima tidak bisa dicairkan dan masih tertahan di rekening penerima. Ya, kami sebagai parengge-rengge dari Pasar Laguboti ingin mempertegas gimana sih tentang UMKM itu. Yang kami tahu UMKM itu berupa bantuan dari pemerintah untuk pedagang mikro. Jadi kami sebagai parengge-rengge ya kami sangat membutuhkan karena kami butuh modal kami untuk kehidupan kami sehari-hari. Apalagi di masa pandemi sekarang. Jadi kami sangat butuh itu. Tapi sampai sekarang kami tunggu-tunggu nggak ada cair sama kami. Sementara pendataan sih sudah ada, sebagian sudah ada. Tapi sampai sekarang belum ada. Entah macam mana itu, kami nggak tahu apa sih kendalanya. Kenapa nggak cair-cair sama kita? Para pedagang ini berharap bisa segera mendapat bantuan tersebut agar usaha mereka bisa tetap berjalan. Alexia Terosiagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19, petugas dan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Labuhan Deli panen 20 ton hasil budidaya tanaman jagung di lahan seluas 3.000 meter persegi. Sebelumnya, penanaman benih jagung ini telah dilakukan oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli yang mendapat program pelatihan pada awal bulan Juli lalu di luar rutan di kawasan Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain berguna untuk meningkatkan program ketahanan pangan, kegiatan bercocok tanam ini sengaja dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan dalam hal bertani di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, tidak hanya mempekerjakan warga binaan yang tengah dalam proses asimilasi, dalam kegiatan kerja berupa bertani menanam jagung ini, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli juga turut mempekerjakan sejumlah mantan warga binaan yang sebelumnya telah bebas. Diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan kerja ini akan memberi keterampilan khusus dalam bidang bertani bagi warga binaan, sehingga nantinya para warga binaan ini dapat memanfaatkan ilmunya untuk bertani dan tidak lagi kembali melakukan hal negatif yang dapat membuat mereka kembali masuk ke dalam penjara. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli mengatakan, kegiatan kerja bertani ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan warga binaan, serta mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Tentang mendukung program ketahanan pangan nasional, hari ini kita melakukan panen jagung seluas 3 hektar di sarana asimilasi edukasi Rutan Kelas 1 Labuhan Deli. Kegiatan ini kita lakukan berdasarkan komitmen petugas warga binaan, yaitu pendanaannya digunakan dari koperasi. Hal ini juga sesuai dengan prinsip gotong royong, ekonomi kerakyatan, dan juga kegiatan mengoptimalkan warga binaan pemasyarakatan.
Dalam kegiatan bertani ini sengaja memilih tanaman jagung untuk ditanam karena menggunakan modal yang tidak begitu besar serta proses panennya yang singkat dalam waktu 3 bulan saja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semua hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian anak yatim piatu, pemerintah Kabupaten Batubara di bawah kepemimpinan Zahir, yang merupakan Dewan Kehormatan KSC dan Polres, melalui komunitas sedekah Jumat Kecamatan, menggelar festival doa anak yatim piatu dan menyanyikan lagu nasional, serta membagikan paket sembako dan uang tunai. Sebanyak 100-an anak yatim dan piatu mengikuti lomba baca doa dan menyanyikan lagu nasional yang digelar pemerintah dan Polres Batubara melalui komunitas sedekah Jumat Kecamatan Air Putih. Kegiatan komunitas sedekah Jumat yang secara rutin dilakukan secara berpindah-pindah tempat memberikan bantuan sembako terhadap para anak yatim dan kaum duafa. KSJ juga rutin mengadakan festival anak yatim piatu yang merupakan wujud kepedulian terhadap para anak yatim dalam menyalurkan bakat untuk berprestasi. Dengan dari acara ini, harapan kami komunitas sedekah Jumat ke depan bisa menyalurkan bakat-bakat terpendam anak-anak yatim piatu ini, supaya mereka juga dapat prioritas dengan bakatnya masing-masing hingga mereka mencapai sukses dan bersemangat tinggi. Apa yang disediakan semoga dapat tercapai. Salah seorang pemenang lomba mengaku senang atas perlombaan ini dan dirinya berterima kasih terhadap panitia lomba yang telah peduli terhadap para anak yatim dan piatu. Nah, saya senang sekali bisa menjadi pemenang karena bakat saya menjadi lebih tingkatin lagi. Terima kasih udah milih jadi pemenang. Saya senang. Kegiatan festival dan pembagian sembako ini diisi dengan penyerahan hadiah berupa piala dan piagam kepada para pemenang lomba, serta memberikan uang dan paket sembako terhadap para anak yatim yang mengikuti lomba. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa. Program Ketahanan Pangan Nasional melalui budidaya ikan lele dengan sistem bioflok yang digagas Polres Pekalongan, Jawa Tengah sejak 2 bulan lalu, kini mulai membuahkan hasil. Budidaya ikan lele dengan memanfaatkan pekarangan bertujuan untuk menambah pendapatan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Panen perdana ikan lele di halaman belakang rumah Dinas Kapolres Pekalongan, Jawa Tengah pada 22 Oktober menjadi program pencontohan yang mendukung ketahanan pangan baik bagi jajaran anggota Polres maupun masyarakat sekitar. Untuk satu kolam bioflok dengan diameter 2 meter mampu menampung hingga 2.000 benih ikan lele. Dari hasil panen ikan lele mampu meraup keuntungan hingga 1,5 juta rupiah per 2 bulan. Menurut Kapolres Pekalongan AKBP Aris Triyunarko, program ketahanan pangan menjadi salah satu kebijakan yang nantinya akan diterapkan di lingkungan Polres Pekalongan. Budidaya ikan lele sistem bioflok dipilih karena mudah diterapkan, praktis, dan memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa membutuhkan lahan yang luas. Kita ketahui bersama bahwa Polres Pekalongan mempunyai program yaitu membantu masyarakat terkait pangan, yaitu dengan cara kita melihara lele, kemudian hasil dari pelihara lele ini kita bagi ke masyarakat yang membutuhkan. Panen perdana ikan lele ini tidak saja menguntungkan dari sisi ekonomi, namun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagian hasil panen tersebut dikemas dalam puluhan kantong dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Sedangkan sisanya dikembangkan lagi menjadi bibit. Ini gimana Mas perawatannya? Mudah atau menurut Kalau untuk perawatannya Pak mungkin ini 2 bulan sudah bisa dipanen Pak. Ya. Dapat berapa lele ini Pak? Kurang lebih 15 per kantong nih Pak per orang. Warga ya? Ya, per warga 15 biji Pak. Mau diapakan lelenya Pak ini? Untuk konsumsi keluarga Pak.
Program ketahanan pangan melalui budidaya ikan lele di lingkungan Polri rencananya akan ditularkan ke seluruhan jajaran maupun masyarakat yang berminat. Pihaknya juga akan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berminat dalam budidaya ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.